Selamat pagi Bu Endang, Bu Tuti. Anak-anak ingin tahu banyak hal tentang budget. Baik Bu. Supaya anak-anak tanyakan kalau tidak saya. Oh iya. Ya. Biar berkenalan secara khusus dengan budget. Budget itu nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya Buder Bonifasius Kasmo Raharjo FIC. Terima kasih. Iya. Tempat tanggal lahirnya budget? Gimana budget? Tempat tanggal lahir di Wonogiri. Wonogiri tahun berapa itu? Tanggal 5 Juni 1961. Wah, berarti hampir ulang tahun ya Bu? Hampir ulang tahun ini, 60 tahun ini. Hampir ulang tahun. Iya. Oh, Budget itu berapa bersaudara? 3. Anak keberapa Budget? Saya anak 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Saya nomor 1, kemudian adik saya 3. Oh, dan semuanya di Semarang atau di mana Bu? Adik saya di Semarang, kerja di Unika, kemudian berikutnya di Jogja, kemudian yang paling ragil itu di rumah. Oh, di desa. Bapak Ibu dari Buder itu siapa dia Buder namanya? Nama bapak saya Pilipus Rajo, sudah almarhum. Ibu saya Sadiem juga sudah almarhum. Oh, semuanya sudah tidak ada. Ya. Semoga bahagia di surga. Amin Bu, terima kasih. Terus ini anak-anak juga pengen ngerti Ya. nih kegiatan yang paling disukai oleh Buder itu selama ini apa ya Bu? Kegiatan saya yang paling saya suka itu untuk merawat lingkungan nih, misalnya tanaman yang di atas itu, kemudian yang di bawah ini saya kebun ini saya senang Ya, untuk merawat. Jadi ijo royo-royo ya Bu ya. Untuk merawat kebersihan, karena karyawan itu kadang-kadang kalau hari libur kan enggak ada. Jadi secara khusus mau ini tanaman lingkungan ya. Tanaman Kalau ada yang disukai pasti ada yang tidak disukai. Apa tuh yang paling menjengkelkan, yang paling tidak disukai oleh Buder? Kegiatan di yang menjengkelkan sekali enggak ada, hanya saya tuh kalau yang jijik itu itu yang entok-entok itu saya jijik. kotorannya ya gitu ya. Tahu ini. Hanya jijik saya. Jijik. Gitu. So, Ya. yang lain santai ya. Santai saya enggak apa-apa, yang termasuk entok itu saya jijik, kemudian dagingnya juga enggak mau. Padahal gurih sekali ya. Enggak mau entoknya. Baik, terima kasih Buder. Baik, Dulu Bu itu Ida. Buder itu sekolahnya sejak SD, TK mungkin, apakah pernah mengenyam TK lalu sampai menjadi Buder itu prosesnya seperti apa? Baik Bu, saya TK itu 2 tahun. TK 2 tahun, kemudian saya SD itu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun karena pernah Dulu ya. tidak naik 1 kali kelas 2. Oh. Aku kehilangan Karena ibu kehilangan ya. ibu, saya akhirnya saya itu mogok pada waktu itu kan ibu meninggal mendadak, kemudian di SD kelas 2 itu saya mogok sehingga enggak mau sekolah, atau mau sekolah tetapi enggak mau berbuat apa-apa sehingga enggak naik. Habis itu saya mengulangi lagi, kemudian ada motivasi dari saudara-saudara sehingga saya bangkit kembali. Menguatkan Buder lagi gitu. Ya, akhirnya bisa belajar dengan baik. Bahkan maafin agak sombong sedikit, waktu mengulang kelas 2 kemudian sampai kelas 6 itu juara 1. Juara 1. Berarti anak-anak ya. Juara 1. Juara 1 terus. Juara 1 waktu itu. Jadi penyemangat untuk anak-anak gitu ya. Ya. Kemudian masuk SMP, saya SMP Negeri 1 Wonogiri. Saya juga tidak 3 tahun sekolahnya, 3,5 tahun. Karena ada perpanjangan setengah tahun, perubahan tahun ajaran dari Januari ke Juli. Jadi ada perpanjangan. Dari SMP saya meneruskan ke sekolah guru 3 tahun,
Kemudian waktu itu tahun 1983 saya masuk diploma juga jurusan agama. Habis itu saya masuk Buder itu 3 tahun. Ada masa postulan, kemudian novisiat 1, novisiat 2, 3 tahun Kak saya persiapan sebagai Buder. Habis itu saya janji sementara Bu. Janji sementara itu ya namanya baru sementara, untuk meneguhkan apakah saya yakin atau tidak. Kemudian kalau tidak ya harus mundur. Kemudian saya ditugaskan pertama itu setelah lulus dari Didomoniko Sapio di sebelah ini. Itu makasih, mungkin ada kelanjutan lagi. Benci, Buder. Nah ini biasanya itu orang memilih suatu pilihan itu kan ada alasannya. Kenapa kok Buder tiba-tiba pengen jadi Buder? Terus mungkin ada Buder yang menjadi motivator Buder, menjadi idola Buder. Saya tidak tahu ini kok saja. Saya sebenarnya sudah sebagai pegawai negeri waktu itu ditempatkan calon pegawai negeri, kemudian tiba-tiba kok berubah, saya akhirnya masuk. Tapi yang membuat saya mendorong saya untuk masuk itu ya karena keinginan untuk menjadi orang yang secara khusus melayani. Saya mau melayani secara khusus. Jadi cita-cita saya untuk melayani secara khusus. Waktu itu ya tidak berpikir melayani khusus dalam bidang apa, tapi melayani secara khusus sebagai biarawan itu, sehingga bisa tugas kemana-mana, tidak terpancang saya dengan siapa-siapa. Ada suatu kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu bisa untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Itu ya Bu. Ya. Tapi ada figur Buder yang menjadi idola gitu sehingga Buder sampai sekarang tetap bertahan menjadi Buder. Saya tidak punya istilahnya idola Buder siapa, tapi yang keinginan saya saya mau mengikuti teladan Yesus waktu itu ya. Teladan Yesus, teladan malah para kudus saya. Figurnya tetap figur Yesus ya, bukan para. Enggak, saya tidak istilahnya salah satu Buder atau siapa, tapi saya untuk mengikuti secara khusus waktu saya mau mengikuti Yesus dalam hidup khusus, yaitu sebagai biarawan itu. Selama ini Buder, pengalaman Buder menjadi selama kegiatan sebagai Buder ini apa yang paling menarik dan paling berkesan bagi Buder? Saya pernah ditugaskan pertama itu di bidang sosial Bu. Bahkan saya mengunjungi orang-orang yang ada di tahanan. Saya pernah juga ditugaskan di asrama, anak-anak asrama, kemudian sekolah. Yang paling mengesan saya kerja di bidang pendidikan bersama anak-anak. Bahkan anak-anak yang saya kesan, saya pernah tugas di SMP, kemudian di SMA 1 periode sebagai kepala sekolah, kemudian ke SD dan TK. Saya malah yang mengesan tuh di waktu ditugaskan di TK dan di SD, dan saat ini juga saya mengesan di Santo Yusuf, karena anak-anak itu ada kepolosan, ada suatu kedekatan, kemudian dalam arti itu gemeske, dalam arti saya gemeske untuk bersama anak-anak untuk mendampingi agar anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Saya menyapa, kemudian biar terbentuk anak-anak itu karakter-karakter, misalnya karakter untuk menghargai orang lain, karakter untuk bisa membagikan apa yang dimiliki kepada teman-teman. Jadi saya bersama anak-anak, baik anak-anak TK maupun SD, saya mengesan karena kedekatan itu sungguh resep ya itu. Nah, Buder kan ini sudah lama sekali menjadi Buder.
Ini kalau saya hitung ya berarti 35 tahun. Selama 35 tahun 35. bagaimana caranya Buder tetap pada panggilan ini, apa yang diusahakan oleh Buder untuk tetap menjaga setia pada panggilan? Ya saya menjalani hidup itu mengalir saja Bu, mengalir, tetapi dalam waktu saya mengalir itu saya harus punya pegangan kesetiaan saya, yaitu pegangan dengan Tuhan yang saya jalin melalui doa saya, menguatkan kehidupan saya melalui doa saya pribadi setiap hari, kemudian doa secara kebersamaan, kemudian ya misa kudus, perayaan Ekaristi. Jadi hidup saya jalani secara mengalir, tetapi dari mengalir itu saya dasari dengan kehidupan rohani, yaitu melalui doa. Karena doa, baik doa pribadi, doa dalam kebersamaan di komunitas bersama umat itu yang menguatkan saya sebagai perjalanan saya sebagai biarawan. Buder di sini kan bersama komunitas. Ya. Ada berapa Buder yang di komunitas ini? Ada 7 Buder Bu. Jadi, Ada 7 Buder. di dalam komunitas ini pasti juga dalam kehidupan bersama ini pasti ada peraturan-peraturan yang harus disepakati bersama dan dilakukan bersama. Mungkin kita bisa menyampaikan peraturan-peraturan yang berlaku di komunitas ini. Peraturan para Buder dalam hidup berkomunitas itu dimuat di namanya peraturan lokal, peraturan komunitas. Peraturan komunitas memang itu banyak, tapi tidak saya sebutkan semua dari visi, misi dan sebagainya, tetapi peraturan misalnya dari bangun tidur. Kami bangun tidur itu jam 4. Kemudian biasanya jam 4 kurang dikit ya sudah bangun, tapi jam 4 kami sudah bangun, kemudian persiapan, lalu doa pribadi, kemudian doa bersama. Jam 5 kami sudah doa bersama di kapel, doa bersama setiap hari pagi. Kemudian doa bersama itu jam 5 doa bersama, kemudian jam 5.30 misa kudus. Kemudian ada aturan-aturan yang lain, misalnya sampai nanti malam, sampai rekreasi, sampai tidur itu diatur ada aturannya di sini. Ada aturan. Tapi juga ada aturan mingguan, ada acara bulanan, gimana tahunan ada. Kemudian aturan juga kaitannya dengan tugas-tugas. Jadi masing-masing Buder juga punya tugas masing-masing di rumah. Ada namanya pimpinan rumah, ada yang dewan lokal, kemudian ada anggota, dan ada tugas-tugas sampingan, misalnya siapa yang bertugas untuk mengurusi taman ini, misalnya siapa yang mengurusi kolam, misalnya saya tugasnya kolam, kemudian tugas saya di kapel sana, kemudian tugasnya di ruang rekreasi, dan saya tugas rumah tangga juga. Saya pimpinan rumah tetapi juga mengurus rumah tangga karena anggotanya hanya 7. Jadi kami diatur namanya peraturan lokal Bu. Yang paling harus dilaksanakan yang mana Bu? Yang harus ya acara harian itu harus, kemudian yang harus lagi adalah keputusan rapat. Keputusan rapat komunitas itu harus kita laksanakan karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Itu Bu. Patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh provinsi yang di ini peraturan ini ya istilahnya yang mengatur lokal untuk komunitas, tapi yang provinsial adalah lebih rumit lagi. Iya. Terima kasih Bu. Kalau Buder itu boleh main nggak sih Der? Boleh jalan-jalan gitu nggak sih Der? Kalau dalam komunitas atau harus di dalam Buderan terus? Ada waktunya keluar mungkin? Ya di waktu luang bisa suatu contoh, misalnya saya di luar acara rapokok saya belanja di toko ada, kadang saya juga tugas belanja di pasar Bulu, bisa Jalan-jalan gitu. jalan-jalan refreshing tuh biasanya kalau hari libur saja kan, tapi juga terbatas. Jam-jam tertentu ya. Jam tertentu atau Ya cuma dibatasi Ya. misalnya berapa jam Ya. gitu.
Jadi tidak sesukanya. tidak sesukanya. Sepengetahuan komunitas juga. Sepengetahuan sudah harus lapor apapun Iya, yang iya. dilakukan mau keluar berarti harus sepengetahuan dari Iya. budaya. Jadi setiap anggota komunitas itu kegiatan harian di luar komunitas misalnya mau pergi itu memberitahu, ada informasi, kemudian ditulis di papan sana. Gampang ngeceknya kalau Ya. misalnya ada tamu gitu sih Pergi kemana, jam berapa, kemana, berapa hari, pulang jam berapa, tujuannya apa, tujuannya komplit. kemana ya. Itu. Lajeng harapan Buder nih yang sampai saat ini masih terus diharapkan oleh Buder. Harapan saya ya terhadap sekolah-sekolah yang baik sekolah TK maupun SD, kemudian tingkat SMP, SLTA yang pernah saya dampingi itu tetap tetap mengembangkan diri dan tetap lestari, jangan eksis dan jangan sampai berhenti di tengah jalan, dalam arti ditutup. Harapan saya itu bahwa sekolah-sekolah Pangudur tetap maju terus, hidup terus. Jadi harapan saya ini perlu dirawat, dilestarikan bersama agar tumbuh dan berkembang, dan alumni menjadi anak-anak yang yang tangguh, yang sukses nanti. Itu harapan saya. Terima kasih Buder sudah memberikan waktunya untuk kita, memberikan inspirasi bagi anak-anak semuanya. Semoga juga mereka juga ikut setia seperti Buder. Harapannya juga tetap mengembangkan diri sehingga mereka semua semuanya sukses. Nuwun sangat Buder, semoga tetap setia. Terima kasih Bu Endang, kita saling mendukung, saling menguatkan sehingga kebersamaan kita dalam menjalani hidup itu selalu bertumbuh pada kasih kebenaran Tuhan dan jalan terus. Tuhan memberkati. Amin.